Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini sama-sama kita akan mengambil saat teduh. Saya mengajak kita untuk membacakan terlebih dahulu visi dan misi GKT Banyuwangi. Rumah Tuhan adalah rumah kita menjemaatkan keluarga dan mengkeluargakan jemaat. Jadikan GKT Banyuwangi menjadi rumah rohani, tempat kita saling menguatkan dan menumbuhkan. Saudara sekalian, saat teduh kita pada hari ini terambil dari Yeskiel pasal 9 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-11. Dan saya membacakan bagi setiap kita ayat yang pertama saja. Demikianlah firman Tuhan. Lalu aku mendengar dia berseru dengan suara yang nyaring, "Maju kemari, hai yang harus menjalankan hukuman atas kota ini, masing-masing dengan alat pemusnah di tangannya." Saya ulangi satu kali lagi. Lalu aku mendengar dia berseru dengan suara yang nyaring, "Maju kemari, hai yang harus menjalankan hukuman atas kota ini, masing-masing dengan alat pemusnah di tangannya." Saudara sekalian, bagian ini adalah penglihatan yang Tuhan berikan kepada Nabi Yeskiel. Pada waktu itu bangsa Israel hidup di dalam dosa. Mereka masih datang di bait Allah, tetapi justru hidup mereka, hati mereka dikatakan jauh daripada Tuhan. Mereka menyembah berhala. Mereka melakukan begitu banyak kejahatan yang memenuhi kota Yerusalem. Karena itu Tuhan menyatakan penghakimannya kepada mereka. Tapi kalau kita melihat dengan sangat seksama, saudara sekalian, di tengah-tengah penghakiman itu justru ada satu hal yang sangat luar biasa. Tuhan justru menyuruh seorang berpakaian lenan memberi tanda pada dahi orang-orang yang berkeluh kesah karena dosa yang terjadi di kota itu. Artinya apa, saudara? Artinya Tuhan itu masih mengenal siapa yang mempunyai hati yang takut akan Dia dan yang masih mau berduka terhadap dosa-dosa yang ada. Saudara sekalian, dari bagian ini kita melihat satu hal yang sangat penting, bahwa seringkali dunia membuat kita menganggap dosa sebagai hal yang biasa. Bahkan hidup dalam dosa dianggap sesuatu yang normal, sesuatu yang wajar-wajar saja. Tapi orang yang justru hidupnya itu bergaul dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan, akan mempunyai hati yang peka terhadap dosa. Ia akan berduka ketika melihat dosa, dan ia juga harus mau terus hidup di dalam pertobatan di hadapan Tuhan. Saudara sekalian, melalui saat teduh pada pagi hari ini sama-sama kita diajak untuk melihat bahwa Tuhan sekali lagi mengingatkan kita untuk tetap hidup benar di hadapan Dia, di tengah-tengah dunia yang semakin hari semakin jauh daripada kebenaran. Jangan sampai hidup kita justru menjadi sama dengan dunia yang berdosa. Tapi milikilah hati yang takut akan Tuhan, hati yang mau bertobat, dan hati yang rindu hidup kudus di hadapan Tuhan. Semakin hari semakin hidup kudus dan hidup berkenan di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan menolong setiap kita untuk melakukan firman-Nya. Amin. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa dalam surga, Bapa yang baik, kami mengucap syukur karena pada pagi hari ini Engkau boleh mengingatkan kami di tengah-tengah dunia yang semakin lama semakin tidak beres, di tengah-tengah dunia yang semakin lama semakin jatuh dalam dosa. Namun ajarlah kami untuk hidup kudus di hadapan Tuhan, hidup sungguh-sungguh tidak berkompromi dengan dosa. Ampuni kami ya Tuhan kalau sering kali kami masih berkompromi dengan kejahatan dan dosa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, kita juga bersyukur pada pagi hari ini Ibu Titi Surawati dan Ibu Trivena Wirawan boleh berulang tahun. Mari saya mengajak setiap kita untuk boleh sama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang baik, kami mengucap syukur oleh karena Engkau boleh senantiasa menolong, menguatkan, dan senantiasa menuntun kehidupan daripada kedua saudari kami, Ibu Titi Surawati dan Ibu Trivena Wirawan. Kami mengucap syukur ya Tuhan oleh karena rahmat-Mu, kebaikan-Mu yang senantiasa Engkau limpahkan di dalam kehidupan dua saudari kami. Ya Tuhan, biarlah di hari ulang tahun ini boleh semakin juga hidup kedua saudari kami bukan hanya bertambah secara usia, namun juga bertambah di dalam hidup yang takut akan Tuhan. Kami serahkan kehidupannya dalam tangan-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat mengambil beraktivitas Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati.